Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Edukatif. Kita masih membicarakan aplikasi Konco Guru 1, sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat administrasi guru mata pelajaran dalam merencanakan kegiatan pembelajarannya. Bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silakan subscribe dan kemudian tombol lonceng diaktifkan dan juga klik like and share. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat analisis SKL KIKD. Nah, Bapak Ibu, data yang ada pada analisis SKL KIKD itu selain dari SKL dan kompetisi kompetensi inti itu diambil dari dokumen lain, yaitu dari dokumen pengembangan silabus. Nah, sehingga semua data yang ada pada silabus itu ya muncul di sini, atau semua yang ada pada analisis dokumen SKL KD selain dari SKL dan KI itu diambil dari silabus, gitu. Sehingga kita sudah otomatis muncul di sini. Nah, tinggal kita memasukkan SKL dan KI. Para Bapak Ibu, ini kita asumsikan bahwa SKL dan KI ini masih kosong, gitu ya, masih kosong dan ini terbuka. Nah, jadi dokumen yang semula adalah seperti ini. Ya, ada baris-baris kosong di setiap baris KD. Di dalam dokumen yang saya contohkan di sini, kita lihat ya, pada monitor nomor urut KD ada 2 kompetensi dasar saja yang dipakai di sini, yaitu KD dari KI 3 1 dan KD dari KI 4 itu 1, berarti ada 2. Nah, bagaimana kita memanage supaya nanti dokumen analisis SKL, KI dan KD kita itu bisa muncul lengkap begitu ya, lengkap. Ya, maka kita perlu tahu bahwa di sini hanya ada 1 dan 2 yang isi, lah yang bawahnya kan berarti kosong. Ya. Nah, tapi di sini ada baris-baris yang cukup banyak, maka kita memanfaatkan baris yang ada ini untuk mengeluarkan data yang sudah kita masukkan dalam SKL. Kita lihat contoh di sini ada drop-down, ada 3 kalimat yang ada dalam SKL yang ada di dalam dokumen kita. Maka kita panggil satu persatu. Ini kita udah panggil. Nah, kita yang kedua ditaruh di mana? Ya udahlah, salah satu daripada. Contoh misalkan dipanggil di baris yang berikutnya. Ya, dipanggil di baris yang berikutnya. Nah, seperti itu. Andai kata kok Bapak Ibu ini katakanlah belum dalam format yang berat begitu, maka silakan Bapak Ibu dapat melaksanakan format cell. Kemudian di sini bila mana di sini centangnya belum ada seperti ini, kita centang. Kemudian horizontalnya kita pilih left ya, atau rata kiri, kita oke. Ini berlaku pada kolom SKL dan KI. Ini kita sudah baris yang kedua ya, dan kedua, maka kita memanggil baris yang ketiga. Di mana? Nah, kita kan masih punya satu lagi nih. Nah, kita panggil di sini. Nah, di sini. Ya, di baris KD yang kedua. Nah, berikutnya pada KI juga sama seperti itu. Kita di sini kita lihat ada berapa baris KI? Ada 4. Kita ambil satu persatu. Nah, 1, kemudian ini di baris yang berikutnya yang kedua. Itu. Nah, bagaimana yang ketiga? Ya, kita dapat lihat di sini contoh ternyata pada
KD yang kedua itu hanya ada beberapa ini baris ini. Ya, ada beberapa baris. Nah, maka kita dapat memanggil di mana? Ya, kita ditaruh di atas boleh, di bawah boleh. Ya, ini di sini ada sisa 2 baris seperti ini. 2 baris seperti ini. Ya, kita contoh masukkan di sini aja. Ya, di sini kalimat yang ketiga. Nah, ini contoh bahwa ini formatnya masih belum pas, maka kita klik format, format set, kita klik wrap, horizontalnya kita pilih left atau ini. Nah, seperti itu. Nah, ada kalimat kalimat keempat yang belum muncul ya. Nah, 1, 2, ini tidak ada nomornya. Nah, kalimat yang 4 taruh di bawahnya nih, taruh di nah ini, taruh di sini, taruh di sini. Nah, maka akan muncul semua apa namanya ini KI yang diperlukan muncul. Baik ya, kita sudah mengisi semuanya, maka bagaimana langkah yang berikutnya adalah menutup baris yang masih muncul seperti ini. Ya, kenapa? Kita tinggal sekarang proses mencetak. Ada 3 langkah cetak yang kita laksanakan. Pertama kali adalah melaksanakan, yaitu menutup baris-baris yang kosong. Nah, maka pada baris blank ini kita centangnya hilangkan. Maka sudah tidak ada baris yang kosong. Langkah berikutnya adalah bila mana ada baris-baris yang belum muncul kalimat secara keseluruhan, maka kita jalankan autofit. Maka kita semua baris ini sampai ke baris paling bawah, ya, kita blok, kemudian kita jalankan format autofit right. Nah, gitu. Itu untuk meyakinkan bahwa semua baris itu muncul. Langkah yang ketiga adalah kita dengan melihat, ya ini preview dari dokumen kita lihat halaman terakhir terutama. Nah, kalau halaman terakhir itu ada tabel, ya minimal ada isi 1 baris seperti ini, udah layak untuk dapat dicetak. Tapi bila mana hanya muncul misalkan ini dari mengetahui ke bawah, tok tidak ada yang lain, ya misalnya header kolom sama mengetahui tok tidak ada isinya sama sekali, maka kita laksanakan insert page break, ya, supaya minimal itu muncul di sini. Bagaimana caranya insert page break? Ya klik di sini salah satunya, kemudian ada page layout, ambil break, kemudian kita klik insert page break. Itu kalau memang belum ada. Ya, kalau di sini kan sudah cukup terlihat di situ ya bahwa halaman terakhir itu bagus. Ya. Nah, kita tinggal mencetak. Ya, kita cetak dengan printer, maka nanti akan menjadi cetakan yang nanti menjadi dokumen milik kita. Demikian para Bapak dan Ibu, kajian atau bahasan kita tentang membuat analisis SKL, KI, dan KD. Ya. Masih ada beberapa hal yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, sekali lagi, bila mana ada yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.